salah satu oleh-oleh populer yang dibawa sama pasukan Kristen waktu pulang ke kampungnya tuh ya itu tuh gula sama makanan-makanan manis. Sugar started as a luxury. The aristocracy could have sugar. They could adorn their tables with sugary treats. Bahkan saking mahalnya nih, gula tuh sampai dianggap sama berharganya kayak emas dan perak loh. Ya, kalau kita ngomongin sejarah penjajahan yang dilakuin sama orang-orang Eropa, kita kan nggak bisa lepas sama yang namanya komoditas dagang kan. Soalnya tujuan mereka ngejajah bangsa-bangsa lain di dunia tuh kan buat ngeruk sumber dayanya, buat ngeruk komoditasnya, dan nyari cuan sebanyak-banyaknya. Kayak misalnya Belanda yang dulu sempat jadi raja perdagangan dunia setelah berhasil nguasain perdagangan rempah dunia. Yang kebanyakannya tuh berasal diambilnya dari kepulauan Indonesia kan. Atau misalnya Inggris yang nguasain dunia lewat beberapa komoditas kayak kopi dan teh yang banyak ditanam di wilayah-wilayah jajahannya. Nah tapi selain 3 komoditas tadi, selain rempah, kopi, sama teh, ada satu lagi nih komoditas yang jadi primadona para penjajah. Barang yang saking pentingnya sampai dapat julukan emas putih. Bahkan saking disukainnya, barang ini tuh sekarang tuh jadi salah satu bahan konsumsi yang paling disukain orang loh. Namanya tuh gula. Ya, sebelumnya kan kita juga kan udah beberapa kali ya ngebahas kasus-kasus yang berkaitan sama gula, khususnya terkait kasus obesitas di dunia. Nah, tapi selain sisi gelapnya di masa kini, sejarah gula sampai bisa jadi bahan makanan yang paling disukai di dunia juga tuh itu tuh nggak kalah kelam loh. Bahkan bisa dibilang popularitas gula tuh jadi salah satu alasan yang ngebikin penjajahan di dunia tuh jadi makin parah. Wah. Tapi emang sejarah gula bisa sampai jadi komoditas unggul tuh gimana sih? Dan separah apa dampak dari industri gula ini di berbagai belahan dunia? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas gimana gula memperparah penjajahan di Learning by Googling. Ya, kalau ngomongin gula, kita semua bisa sepakat lah kalau gula tuh kan emang bahan makanan yang umum banget kan? Ya, siapa sih yang di rumahnya nggak ada gula? Gue yakin nggak ada. Tapi sebelum jadi bumbu makanan yang sangat familiar kayak sekarang, ternyata dulu gula tuh nggak segampang itu didapetin loh. Kalau menurut berbagai penelitian, tanaman tebu yang merupakan bahan baku utama pembuatan gula, dulunya tuh itu tuh cuma tanaman liar yang banyak tersebar di wilayah tropis. Kayak di Papua, Asia Tenggara Kepulauan, sama Asia Selatan. Nah, tanaman ini kemudian mulai didomestikasi, mulai ya bisa dibilang dijinakin lah sama orang-orang Papua dan orang-orang Austronesia di sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Dan sebelum akhirnya berhasil diolah jadi gula, tebu ini tuh dikonsumsinya tuh dengan cara airnya diambil dari batangnya. Biasanya digerogotin langsung tuh dari batangnya tuh. Ya mungkin di sini ada yang pernah ngunyah batang tebu, ya kira-kira caranya kayak gitu tuh. Terus dari Papua dan Asia Tenggara, tanaman tebu ini kemudian nyebar ke Cina dan India. Nah di India sama masyarakat di sana, ekstrak tebu ini kemudian diolah lebih lanjut jadi kristal gula kayak yang kita kenal sekarang. Yang sama orang India tuh disebutnya tuh kanda. Nah kata kanda ini kemudian berevolusi tuh jadi candy di bahasa Inggris. Kanda candy, kanda candy. Oke. So where did sugar as we know it come from? Well, it originated centuries before as a giant wild grass in the South Pacific, where its value was soon recognized. Wild cane was first tamed and farmed in New Guinea, and over time spread by travelers across the globe. Nah, kristal gula yang lebih gampang disimpan ini kemudian jadi komoditas dagang yang populer dan nyebar sampai ke Persia dan Mediterania. Di Timur Tengah, orang-orang sana tuh ternyata mereka tuh suka dan cocok banget sama rasa manis dari gula. Dan ya udah, akhirnya mereka mulai deh ngembangin produk baru dengan bahan utama gula. Kalau menurut Science History Institute, orang-orang Timur Tengah mereka tuh mulai manfaatin gula buat berbagi kue, selai, dan berbagai makanan manis lainnya. Bahkan konsep dessert, konsep makan makanan manis sebagai penutup setelah makan makanan berat yang gurih, itu juga tuh ternyata asalnya tuh dari Arab loh. Oh iya sama, fun fact juga nih, kata sugar itu berasal dari kata sakar di bahasa Arab dan kata syakar di bahasa Persia yang artinya gula. Dan semua kata ini berakar dari kata sarkara yang punya arti kerikil. Ya, soalnya dulu gula kristal yang dibikin tuh kan bentuknya kan emang mirip batu kerikil kan. Dan akhirnya dari Timur Tengah, gula dan makanan manis mulai nyebar deh ke Eropa deh. Salah satunya lewat orang-orang Moor yang berhasil naklukin Andalusia. Nah, waktu masuk ke Eropa, ternyata orang Eropa tuh lebih cocok lagi sama makanan manis. Doyan banget mereka. Kayak waktu Perang Salib misalnya, itu salah satu oleh-oleh populer yang dibawa sama pasukan Kristen waktu pulang ke kampungnya tuh ya itu tuh gula sama makanan-makanan manis.
Cuma nih terus yang jadi masalah, tebu yang merupakan tanaman penghasil gula itu kan nggak bisa tumbuh dengan baik di Eropa kan. Belum lagi buat ngelakuin ekstraksi buat jadi gula kristal tuh kan dibutuhin banyak banget tenaga kerja kan. Dan karena itulah makanya akhirnya gula jadi komoditas yang mahal banget di Eropa. Dan cuma bisa dibeli sama orang-orang kaya. Bahkan saking mahalnya nih, gula tuh sampai dianggap sama berharganya kayak emas dan perak loh. Bahkan sampai dapat julukan emas putih. Karena emang ya seberharga itu waktu itu. Dan kegilaan orang-orang Eropa sama gula inilah yang kemudian jadi cikal bakal kejamnya penjajahan Eropa di seluruh dunia. Walah. Sugar made its way into the European diet quite gradually, really over centuries. Sugar started as a luxury. The aristocracy could have sugar, they could adorn their tables with sugary treats. But also sugar was becoming present in medicine and as a spice. Only the richest people could have it. Ya, kan kita tahu di abad ke-15, bangsa Eropa tuh kan memulai sebuah era yang dikenal sebagai The Age of Exploration. Zaman penjelajahan. Motivasinya tuh ada 3. Nyebarin agama Kristen, memperkuat pengaruh dengan menduduki wilayah baru, sama pastinya nyari sumber cuan baru. Ya ini, di pelajaran sejarah dulu kan sering banget disebut tuh ya, 3G. Gold, Glory, Gospel. Nah ini nih, ini. 3G itu tuh ini. Nah, karena waktu itu bangsa Eropa tuh punya pengetahuan soal pelayaran dan ilmu navigasi yang maju kan, akhirnya penjelajahan mereka tuh nggak cuma mencakup dunia lama yang udah mereka kenal, tapi juga jadi nemuin wilayah-wilayah baru yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan ada oleh mereka. Yang sebelumnya nggak pernah mereka kenal, yang belum pernah dicatat oleh peta manapun. Dan ketika ngelihat tanah baru yang belum pernah mereka lihat ini, wah itu mereka langsung pada rebutan pengen cepet-cepetan ngeklaim lah tuh. Bahkan nggak cuma diklaim, mereka juga tuh pengen dapat untung dari tanah baru ini. Dan ya udah, dari situ akhirnya mereka berusaha nyari gimana caranya biar tanah itu tuh bisa mereka manfaatin. Apa nih komoditas yang bisa dikeruk dari situ? Nah, lu ingat kan tadi kan, gula tuh kan jadi primadona di Eropa kan? Dan karena tanah Eropa tuh nggak bisa ditanamin tebu, orang-orang Eropa tuh jadi berusaha buat nyari tanah baru yang bisa dipakai buat tanam tebu deh. Jadi ya eksplorasi ini, itu tuh salah satunya tuh ya dipakai buat nyari tanah yang cocok ditanamin tebu, buat nantinya diolah jadi gula. Segitunya ya. Dan ternyata salah satu tempat ideal buat tanam tebu ini tuh ada di dunia baru, ada di benua Amerika. Atau lebih tepatnya di Kepulauan Karibia. Ya, lu ingat tadi kan di awal kan gue bilang kalau tanaman tebu tuh kan banyak tumbuhnya kan di wilayah tropis kan. Nah, Karibia tuh kan ada di wilayah tropis kan. Jadi ya akhirnya wilayah ini jadi wilayah yang cocok buat tanam tebu deh. Terus masih menurut Science History Institute, ide buat ngejadiin wilayah Karibia sebagai tempat tanam tebu ini juga tuh datang dari Christopher Columbus. Ya, gue yakin lu pasti tahu lah ini siapa lah. Jadi ceritanya waktu pertama kali berlayar, Columbus tuh nyampe di wilayah Karibia. Nah kebetulan sebelumnya Columbus juga tuh pernah dapat tugas buat berlayar ke Madeira, Portugal, buat ngebeli gula dari sana. Dan Madeira ini tuh emang salah satu dari sedikit wilayah di Eropa yang bisa dipakai buat nanam tebu. Nah berkat itu akhirnya Columbus tuh jadi lumayan tahu tuh iklim-iklim yang cocok buat nanam tebu tuh yang kayak gimana. Dan ternyata itu semua tuh cocok sama kondisi di Karibia. Dan ya udah akhirnya di pelayaran keduanya dia nyoba deh tuh ngebawa beberapa bibit tebu buat ditanam. Dan bener aja, bibit itu tumbuh subur di Karibia. Nah, ngelihat keberhasilan ini, orang-orang kaya di Eropa, khususnya di Spanyol sama Portugis, mereka pada hijau lah tuh matanya tuh. Mereka jadi nemu tanah baru yang ternyata subur buat numbuhin emas putih, buat nanam tebu. Dan ya udah jelas di sini potensi cuan mania dong nih. A fact not lost on Christopher Columbus. In 1493, 1 year after his first voyage to the Americas, he crossed the Atlantic again on behalf of the Spanish crown. He was headed for the Caribbean island of Hispaniola, which he was to colonize. On board his ship, sugarcane plants. Cuma masalahnya, buat bikin perkebunan tebu dan pengolahan gula kan jelas butuh banyak orang kan, butuh banyak tenaga kerja. Dan bakal boncos dong kalau harus ngangkut orang-orang Eropa ke Karibia. Nah mikirlah tuh mereka tuh di situ tuh, gimana caranya ya? Mikir, nah ketemu deh solusi. Aha, kita manfaatin warlock aja. Dan disinilah cikal bakal terjadinya perbudakan perkebunan tebu di Karibia. Para penjajah ini awalnya mereka tuh maksa penduduk asli Karibia, suku Taino, buat kerja di perkebunan. Tapi karena mereka nggak punya kekebalan terhadap penyakit-penyakit dari Eropa dan dipaksa kerja terus-terusan, akhirnya populasi suku Taino ini anjlok drastis deh dan hampir punah. Buntu lagi mereka di situ, muter otak lagi deh. Mikir lagi dan akhirnya ditemuin satu solusi.
Kita ngimpor budak aja dari Afrika. Dan dari sinilah lahir apa yang kita kenal sebagai triangular trade, perdagangan segitiga. Atau yang biasa dikenal sebagai perdagangan budak transatlantik. Jadi kapal-kapal dari Eropa mereka pada ngebawa barang-barang manufaktur ke Afrika buat ditukar sama manusia. Nah terus manusia-manusia yang diperbudak ini mereka kemudian diangkut secara paksa melintasi Samudra Atlantik dalam kondisi yang mengerikan. Buat kerja di perkebunan tebu di Karibia dan Brazil. Dan gula hasil panen mereka terus dikirim ke Eropa buat dijual. Ini kebayangkan nih segitiganya nih. Jadi dari Eropa mereka ngebawa barang-barang manufaktur ke Afrika buat ditukar sama budak. Terus budak-budak itu dibawa ke Karibia sama Brazil buat kerja di perkebunan tebu. Nah terus hasil panennya, tebunya, gulanya itu dibawa ke Eropa buat dijual ke orang-orang Eropa. Segitiga tuh jadinya tuh. Nah, siklus setan ini berjalan selama hampir 400 tahun. Dan selama itu, ilmuwan memperkirakan ada sekitar 12 juta orang Afrika yang diangkut secara paksa dan hampir setengahnya dikirim buat kerja di perkebunan gula. Dan selama perjalanan dari Afrika ke Amerika, ada sekitar 2 juta budak Afrika yang meninggal. Dan buat yang nggak meninggal di jalan, buat yang berhasil sampai juga, penderitaan mereka tuh berlanjut seumur hidup ya. Ya, bayangin aja, mereka kerja lebih dari 18 jam sehari. Terus kerja di lingkungan yang beda banget sama tempat asalnya. Sama belum lagi mereka tuh harus kerja dan berhadapan dengan mesin-mesin penggiling tebu yang berbahaya. Terus kalau kerjanya nggak bener, itu ada ancaman hukuman yang nggak kalah ngeri dari para majikannya. Jadi ya bener-bener tingkat kematian para budak di perkebunan gula ini tuh sangat tinggi. Bahkan ada catatan yang nunjukin kalau harapan hidup seorang budak di perkebunan gula tuh rata-rata tuh cuma sampai 8 tahun. We live in a world that is deeply affected by the sugar economy that was created under slavery and persists to this day. Dan kekejaman ini nggak cuma terjadi di benua Amerika ya, di belahan dunia lain, di tanah air kita sendiri, Belanda juga kan ngelakuin hal yang serupa kan. Nih, di tahun 1830, Gubernur Jenderal Van den Bosch, dia tuh nerapin sistem yang kita kenal sebagai kultur stelsel, tanam paksa. Lewat sistem ini, petani-petani di Jawa, mereka tuh dipaksa buat nanam komoditas ekspor yang laku di Eropa. Terutama di sini tebu, kopi, sama nila. Jadi waktu itu, 1/5 lahan desa tuh itu harus disisihin buat tanaman ini. Dan hasilnya itu bakal diserahin ke pemerintah kolonial sebagai pajak. Bahkan sering juga lebih dari 1/5 tanah tuh yang dipakai tuh. Dan waktu kerja para petani juga tuh lebih banyak tersitanya tuh buat ngurusin tanaman Belanda daripada sawah mereka sendiri. Dan gara-gara ini akibatnya kelaparan jadi merajalela di beberapa daerah. Sementara di sisi lain, Belanda mereka jadi cuan besar. Ya gimana nggak cuan? Nih, kalau menurut World History Encyclopedia, di Pulau Jawa aja ada 94 pabrik gula yang selama beroperasi mempekerjakan jutaan penduduk Jawa loh. Dan pundi-pundi dari tanam paksa inilah yang kemudian membiayai revolusi industri di Belanda dan ngebangun kota-kota megah mereka. Sementara di kitanya ya gitu-gitu aja kan. Bahkan cenderung jadi hancur kan. Kampret. Terus kalau kita geser dikit nih ke benua Australia, itu juga tuh ada tuh cerita kelam yang namanya blackbirding. Apaan tuh? Jadi kalau menurut laporan investigasi dari Conversation disebut dari tahun 1860-an sampai awal 1900-an, puluhan ribu penduduk Kepulauan Pasifik Selatan dari Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan sekitarnya, itu mereka tuh pada diculik, ditipu, atau dipaksa buat kerja di perkebunan tebu di Queensland. Dan itu mereka tuh diangkut pakai kapal tuh dalam kondisi yang nggak manusiawi dan dipaksa kerja dengan upah yang sangat minim atau bahkan nggak dibayar sama sekali. Jadi ya walaupun statusnya mereka tuh pekerja, tapi dalam prosesnya mereka tuh dipaksa, bahkan diculik kan tadi kan, dan hak-haknya juga tuh banyak yang nggak dipenuhi. Dan ironisnya, beberapa perusahaan besar Australia dan bahkan media-media terkemuka di zaman itu, kayak Sydney Morning Herald, itu mereka juga tuh punya hubungan historis dan dapat keuntungan dari hasil kerja paksa itu loh. Ini kan nyebelin ya. Sugar has been fundamental to colonialism and fundamentally important to the production of racial inequality. Dan di Eropa sendiri, gula ini kan kemudian kan jadi sumber konflik dan ketegangan antar negara kan. Mereka jadi rebutan wilayah jajahan, ngerahin militer buat ngawal kapal-kapal pengangkut gula, yang nggak jarang ini tuh mengakibatkan terjadinya gesekan. Dan walaupun perbudakan udah dihapus secara resmi di abad ke-19, tapi warisan kelam dari industri gula kolonial ini tuh masih terasa sampai sekarang loh. Ya, salah satu dampak yang paling nyata tuh kan masalah kesehatan kan. Kayak misalnya di kasus diabetes India yang pernah kita bahas di video ini. Itu kalau menurut NPR, penjajahan Inggris
secara masif tuh kan jadi mempopulerkan budaya minum teh manis kan. Nah di situ gula yang tadinya barang mewah itu diubah jadi sumber kalori murah buat para pekerja di era revolusi industri. Apalagi teh yang bisa dikonsumsi para pekerja lokal tuh kan biasanya kan kebanyakan kan teh-teh sisa yang kualitasnya jelek kan. Yang rasanya pahit, yang cuma enak dinikmatin kalau pakai gula dan susu. Nah, padahal sebelumnya masyarakat India tuh kan udah berkali-kali ngalamin bencana kelaparan yang bikin tubuh mereka berevolusi, jadi butuh kalorinya tuh jadi lebih dikit dari kebanyakan manusia kan. Nah, badan udah berevolusi jadi cuma butuh kalori dikit, tapi malah muncul kebiasaan baru buat konsumsi gula. Ya udahlah, jadi diabetes semua lah. Ya, buat lebih detailnya tentang masalah ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Mama Marketing! Reason for this is, we already had a genetic predisposition to obesity, but now our lifestyle has also changed a lot. Within the last few years and the years you mentioned, there have been a lot of change, particularly with the COVID coming in. Our lifestyle has become sedentary. Terus selain itu, warisan ekonomi juga tuh nggak kalah pelik. Jadi di negara-negara Karibia dan Amerika Latin yang dulunya tuh jadi pusat perkebunan gula, sampai sekarang ekonomi mereka tuh masih sangat bergantung ke ini loh, ke ekspor komoditas mentah. Dan struktur ekonomi yang timpang ini tuh merupakan peninggalan langsung dari sistem kolonial yang cuma mentingin ekstraksi sumber daya, bukan pembangunan ekonomi yang merata. Ya soalnya kan tadi kan, wilayah jajahan ini kan cuma dimanfaatin buat diambil untungnya doang kan. Dan duitnya ya dipakai buat ngembangin kota-kota di Eropa. Nggak ada tuh yang dipakai buat nge-maintain wilayah perkebunan itu nggak ada tuh. Jadi ya emang nyebelin sih ini sih. Keruk diambil, gedein kampung halaman mereka. Yang dikeruk ini dicuekin aja udah, dibiarin hancur aja udah. Emang kampret sih. Tapi ya sumpah ini gila sih ya, gula yang kelihatan sepele di dapur ternyata punya sejarah yang kelam banget loh. Perkara gula doang loh, dunia sampai diobrak-abrik sama orang Eropa anjir. Gila. Cuma kalau menurut lu nih, selain gula kira-kira komoditas apa lagi ya yang punya sejarah kelam kayak gini ya? Silakan komen. We come from Haiti. There's no work there, that's why we came here. But it was a trap. The work here is very hard and we don't get a fixed wage, but are paid per cut. The little we earn is just enough for food. I'm normally big and strong, but this work has so worn me down that I can't sleep anymore. Oke, sekian lari minggu kali ini tentang gimana gula memperparah penjajahan. Dan ya ternyata emang beneran parah sih. Tapi sumpah kalau udah bahas gini tuh gue tuh jadi makin kesel ke orang Eropa sejujurnya. Kayak lu lihat gak lu, walaupun penjajahan lu udah nggak ada, tapi efeknya masih berasa sampai sekarang loh. Emang kampret loh. Berasa gitu tuh gue tuh. Ya, kalau lu merevisi gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau video, terus komen, terus juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.